Ya, selamat datang di kelas online 201. Ini adalah sosiologi pengantar atau pengantar sosiologi. Bagian 2 episode kedua. Di sini kita akan membahas tentang syarat dan ciri kelompok sosial. Syarat dan ciri kelompok sosial ini menjadi satu bagian penting dalam konsep sosiologi karena kalau kita ngomongin tentang kelompok sosial itu, pertama yang biasanya kita ingat adalah keluarga. Nah, kalau kita ketemu dengan istilah keluarga, sebenarnya keluarga itu punya pengertian sempit dan punya pengertian luas. Dalam arti sempit, keluarga ya keluarga inti, keluarga yang kita punya ya, ayah, ibu, anak, kakek, nenek dan seterusnya. Artinya secara darah ya, secara hubungan darah. Nah, dalam arti luas, keluarga kadang-kadang kita merasa, oh kelas 11 IPS 3 itu kekeluargaannya berasa banget. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, maka sebenarnya kita perlu menajamkan konsep tentang kelompok sosial. Jadi orang bergerombol, berkelompok itu bisa dikatakan kelompok sosial itu yang seperti apa? Oke. Ada 4 hal yang akan kita bahas di sini seenggaknya. Yang pertama adalah syarat kelompok sosial. Yang kedua, himpunan manusia bukan kelompok sosial. Ini maksudnya banyak gerombolan manusia tapi itu bukan kategorinya, bukan kelompok sosial ya, nanti kita akan bahas. Yang ketiga, ciri-ciri kelompok sosial. Nah, yang keempat baru syarat dan ciri kelompok sosial menurut Surono Sukanto. Ini salah satu sosiolog Indonesia ya. Beliau ini legend juga ini. Oke, kita ya ke bagian yang pertama yaitu syarat kelompok sosial. Nah, menurut Merton, dia seorang sosiolog Amerika yang menjelaskan bahwasannya sebuah himpunan, satu himpunan manusia itu bisa dikatakan kelompok sosial jika yang pertama memiliki pola interaksi. Sederhananya, maksudnya itu kayak punya ciri khas. Nah, misalkan, oh itu yang pakai baju itu ya anak sekolahan A gitu, atau anak sekolahan dari daerah ini ya, misalkan begitu. Misalkan kalau misalkan seperti gambar di sini ada girl band ya kan. Oh, kalau ciri khasnya tuh kalau girl band ini musiknya seperti ini. Ada polanya, ada kebiasaan-kebiasaannya. Kalau kita lihat, kita sebenarnya bisa melihat pola-pola yang coba ditunjukkan oleh sebuah kelompok ya. Nah, ini biasanya diawali dengan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini ya kebiasaan-kebiasaan sehari-hari sih awalnya ya. Sampai akhirnya kalau pengen bikin kelompok yang serius ya contohnya misalkan bikin girl band atau boy band misalkan seperti itu. Nah, ini kemudian dari kebiasaan latihan bareng, ngumpul bareng, dan punya goal atau tujuan bareng, akhirnya mereka punya satu ciri khas, ya, punya pola yang bisa dikenali, ya, begitu. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok tersebut. Nah, maksudnya di sini, kalau kamu mengakui bahwa kamu adalah seorang anak dari keluarga A misalnya, dan anggota keluargamu juga mengakui kamu sebagai bagian dari mereka, maka fix kamu berada di suatu kelompok sosial. Dalam berteman juga gitu, ya kecuali yang suka halu, jangan seakan-akan tuh kamu tuh mengimitasi, oh, aku tuh seperti membernya Blackpink, ya misalkan seperti itu. Oh, aku seperti membernya apa itu BTS ya, BTS atau BTS itu. Nah, jadi kalian akan menirunya, berdandannya, berlagaknya, ngedance-nya dan seterusnya ya. Itu bukan kelompok. Kamu berserta Blackpink bukan kelompok. Nanti itu ada bahasanya sendiri. Itu untuk membedakan ya. Jadi jangan karena kamu berdandan bahkan operasi plastik seperti salah satu member Blackpink, terus kamu mengaku-ngaku kamu adalah member Blackpink. Nggak bisa seperti itu ya. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Artinya tadi ya satu paket ini. Yang kedua dan ketiga harus mengakui diri. Aku tuh adalah bagian dari kamu. Kamu adalah bagian dari aku. Gitu.
Oke, itu menurut Merton ya. Jadi satu himpunan manusia bisa dikatakan kelompok sosial kalau ada 3 hal itu ya. Selanjutnya kita akan ke himpunan manusia yang bukan kelompok sosial ini untuk membedakan sebenarnya kerumunan itu yang seperti apa. Nah, yang pertama, kalau kita ngomong kerumunan adalah sejumlah orang berada di suatu tempat karena sesuatu yang menarik perhatian. Ya, misalnya kamu di jalan tuh tiba-tiba ada uang jatuh terus semua berkerumun, misalkan begitu. Ya, nah itu jadi satu konsep yang apa ya? Yang bisa buat ngeprank juga, ya kan? Itu bersifatnya spontan dan tidak terduga. Itu namanya kerumunan, ya. Jadi nggak bisa kalau ada orang ngurumun misalkan, mohon maaf misalkan ada yang melihat kejadian kecelakaan atau apa. Itu namanya kerumunan. Yang kedua adalah kolektiva. Ini adalah sejumlah orang yang mempunyai solidaritas berdasarkan nilai bersama serta memiliki kewajiban moral untuk menjalankan peran yang diharapkan. Di dalam kolektiva tidak harus saling berinteraksi. Contohnya begini. Misalkan kamu tuh kan siswa di Bandung misalkan nih, siswa SMA Negeri 2 Bandung. Kelas 11 misalkan seperti itu. Nah, kamu misalkan dengan SMA swasta misalnya SMA BPK Penabur ya. Sama-sama siswa di satu wilayah yang sama. Kalian punya peran dan punya status yang sama. Jadi kalian bisa digolongkan sebagai kolektiva. Jadi siswa di Jawa Barat. Nah, isinya ya kamu misalkan di SMA BPK Penabur, kemudian ada siswa di SMA Negeri 2 Bandung, ada di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, misalkan seperti itu. Ya. Itu kolektiva. Jadi kalian nggak harus kenal sama mereka, tapi sebenarnya kalian satu kelompok ya. Misalkan seperti itu. Itu contoh nyatanya ya kalau kolektiva. Yang ketiga kategori sosial. Nah, ini contohnya himpunan peran yang mempunyai ciri sama. Ini baku ya biasanya. Itu jenis kelamin, usia, apalagi angkatan misalkan gitu. Nah, jenis kelamin ini kalau ngomong jenis kelamin sekarang lagi ada banyak kontroversi ya, karena kita mengenal isu-isu sosial khususnya terkait dengan LGBT itu sudah mulai naik. Nah, nanti kapan-kapan kita bisa bahas ya LGBT itu seperti apa sih. Oke, kemudian yang keempat, publik. Publik adalah kumpulan manusia yang memiliki perhatian pada hal yang sama, tidak berkumpul di suatu tempat. Dan ini ya tidak berhubungan secara langsung ya. Publik itu ya masyarakat luas lah ya, masyarakat umum gitu aja. Kalau zaman sekarang itu misalkan netizen Indonesia ya, netizen plus 62, netizen atau warga Instagram, warga Twitter itu bisa dikatakan publik ya. Mereka tidak harus berkumpul satu tempat yang sama, tidak wajib juga berinteraksi gitu. Tapi mereka punya perhatian yang sama, maka kita kenal dengan namanya trending gitu, trending topik misalkan seperti itu. Nah, itu hasil dari publik yang membicarakan. Ya. Oh, hari ini publik atau masyarakat luas ini membicarakan apa? Itu akan muncul trending topik namanya. Oke. Itu adalah konsep dasar yang berbeda dengan kelompok sosial. Kemudian kita kembali ke kelompok sosial itu sendiri, yaitu punya ciri-ciri setidaknya 5. Satu kesatuan yang nyata, dapat dikenali dan dapat dibedakan. Oke, jadi ini harus nyata, dapat dikenali, jangan cuma angan-angan. Kurangi halu untuk menambah IQ ya. Jangan terlalu halu ya. Halu terus kemudian berusaha untuk mewujudkannya, namanya cita-cita. Tapi kalau halu hanya sebatas halu. Yang kedua, tiap anggota kelompok merasa memiliki kepentingan yang sama. Artinya kayak punya sesuatu yang sama nih. Nah, ini seperti punya nilai hidup bareng-bareng nih. Kalau kita pengen hidup bareng tuh kita harus kayak gini nih ya, misalkan gitu. Nah, kita tuh harus rukun kalau pengen hidup bareng ya. Apa yang patut kita pertahankan? Apa yang patut kita perjuangkan bareng? Atau kekompakan misalkan, rasa hormat misalkan, dan seterusnya. Kalau nggak ada yang patut dipertahanin, ya udah saatnya move on. Gak usah dinahan-nahan lagi, ya kan? Gak usah pura-pura masih bertahan padahal kamu sudah enek. Ya sudah, tinggalin aja. Banyak orang lain.
Yang keempat, sorry, yang kok keempat sih? Kilasan mantan ya. Yang ketiga, kelompok sosial tersebut memiliki struktur sosial ya, sebab di dalamnya terdapat individu-individu yang saling berhubungan berdasarkan status dan peran, maksudnya punya susunan. Oke. Nah, ini yang ketiga ini biasanya di antara status dan peranmu ini bisa dipertanggungjawabkan nggak nih, khususnya kamu sama dia yang saling memenuhi nggak, saling berbagi nggak, saling memberikan positif vibe nggak gitu ya. Di sana bakal ada kebahagiaan ya. Statusnya sih temen, cuman ya tiap hari dicurhatin, terus dimintain tolong, terus dicat, terus ya tahu-tahu jadian sama orang lain ya. Kadang-kadang temenan tuh selucu itu ya. Itu bukan lucu, itu kejam. Yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Ini harus punya peran yang berbeda ya, masa perannya sama ya kan. Kadang-kadang disinilah muncul harapan-harapan peran ya. Kita kepada teman kita, ke keluarga kita, ke saudara kita, itu kadang kita mengharapkan peran yang sesuai gitu. Kamu kan temanku, ya harusnya kamu ngertiin dong. Kamu ini kan cowokku, kamu tuh harusnya ngertiin aku dong. Nah, biasanya di sini akan ada konflik peran ya kan, ada tuntutan peran dan seterusnya. Kalau ini bisa dinegosiasi, ini bisa dimainkan sama-sama, ini akan jadi tim yang kompak, bahkan langgeng. Siapa yang pengen langgeng ya kan? Capek nggak sih kalau harus gonta-ganti terus? Capek. Yang kelima, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Iyalah ya. Satu kelompok nih ya, misalkan ini nih mereka nih. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah keluarga yang cukup fenomenal dan berasa ini kalian kenal lah ya kan. Nah, jadi kadang kalau udah deket sama teman-teman itu ya kita harus mengakui kadang nggak ada akhlaknya ya kan. Main tidur di kamarnya, masuk ke rumahnya nggak permisi nggak apa, langsung nyelonong aja ya kan. Ngatain kadang seenak jidat. Benar. Bapak setuju aja sih kalau ada istilah nih, level tertinggi dalam sebuah pertemanan adalah ketika kita udah nggak marah saat teman kita ngatain kita yang kasar-kasar misalkan. Oke, bapak setuju aja sih. Tapi ingat satu hal, kita nggak pernah tahu sebenar-benarnya hati orang, dia sakit hati atau enggak ya. Dan ada baiknya bertemanlah dengan baik dan perlakuan serta tutur kata juga yang baik juga ya. Jangan kau goreskan luka yang makin saja akan, yang mungkin saja ya akan sembuhnya lama. Walaupun kamu hanya sebatas bercanda, bakal ada orang-orang yang ingat terus gitu. Kamu akan bercandain misalkan cowok-cowok nih biasanya nih ya. Kamu biasanya yang cowok-cowok nih, kamu bilang ke teman cewekmu, kamu cantik hari ini. Tapi kamu sebenarnya bercanda, itu berbekas banget loh ya. Dan itu sampai rumah itu berbunga-bunga loh si cewek itu. Dan di hari kemudian kamu jalan sama sahabatnya yang barusan hari kemarin kamu bilang dia cantik. Kamu nyakitin ya? Oke, selanjutnya di bagian terakhir ada himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Ini menurut Profesor Suryono Sukanto. Yang pertama, adanya kesadaran. Ya, sadar sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Artinya ini ya kamu harus sadar kalau kamu ini siapanya dia, siapanya mereka. Jangan demi kesenanganmu kamu pura-pura gak sadar kalau ternyata orang yang tiap hari kamu chat itu cuma sebatas teman. Jangan anggap lebih, itu udah nyakitin ya. Artinya kamu sadar loh, kamu tuh sering ngechat sama dia, sering curhat sama dia, sering minta tolong sama dia, sering minta ditemenin sama dia.
Kamu sebenarnya sadar nggak sih, kamu tuh sedang menumbuhkan rasa untuk bersatu dalam sebuah kelompok. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ya, I'm sorry. Maksudnya ini ya kita harus punya timbal balik lah. Zaman sekarang ini yang harus kita akuin, kadang-kadang cari yang tulus itu susah ya, banyaknya modus gitu. Tapi seenggaknya ya kalau saling terbuka malah bisa jadi melahirkan kerjasama yang enak ya kan. Artinya aku temenan sama kamu tuh ya karena aku tuh butuh kamu tuh untuk misalkan ngerjain tugas misalkan, ya sudah gitu. Tapi saling benar-benar saling memberikan yang terbaik, itu malah jadi tim yang bagus ya. Jangan pura-pura baik, pura-pura lugu, pura-pura terbuka, ternyata nusuk dari belakang. Yang ketiga, adanya suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama. Faktor pengikat itu biasanya kayak tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan sebagainya. Ini maksudnya kayak hobi yang sama, misalkan kamu seperti itu ya. Ini penting ya. Menemukan sesuatu yang sama bukan berarti semuanya harus sama, seragam. Enggak seperti itu ya. Kamu temenan sama teman-temanmu sekelas misalkan, mereka pasti akan ada derajat yang berbeda. Ada yang dekat banget sama kamu, ada yang biasa aja, ada yang memang nggak pernah nyapa juga nggak pernah, itu kan ada ya. Dan itu ditentukan oleh satu hal yang sama. Kamu cari coba deh ya. Kamu cari apa sih yang membuat kalian bersahabat itu lama misalkan. Apa sih yang sama dari kalian? Nah, pasti ada. Nah, biasanya yang bahayanya adalah khususnya cewek-cewek nih ya, kalau sudah punya sahabat lama terus ternyata suka cowok yang lama ini, modiar. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah dan pola perilaku yang sama. Ya iya, ini harus punya pemahaman aturan main yang sama ya. Masa sebuah tim enggak punya aturan yang sama gitu. Kalau misalnya kalau kamu di rumah, mami bilang jangan, papi bilang udah nggak apa-apa, bingung nggak? Bingung sebenarnya. Itu namanya tim yang kurang baik seperti itu. Satu tim harus kompak ya, bisa saling mengisi nih perannya masing-masing ya kan. Kamu sebagai anak ngapain ke orang tua sebagai anak ngapain ke orang tua sebagai anak, orang tua sebagai teladan harus seperti apa ke anak, misalnya seperti itu akan jadi satu tim yang keren. Yang kelima, terakhir, memiliki sistem atau proses. Ini karena tadi di awal kita ngomong tentang tentang proses, maka akan ada awal, tengah, dan akhirnya. Nah, sistem itu, kalau sistem maksudnya itu hubungan timbal balik yang terus menerus antara anggota kelompok. Kayak misalnya kalian bikin janjian buat nongkrong tuh ya. Nah, terus kemudian setelah kalian sampai di tempat makan, kalian punya sistem patungan misalkan, atau sistemnya gimana nih? Ayo, siapa hari ini yang bayarin, atau udah yang makannya abisnya paling terakhir yang bayarin misalnya gitu. Ini proses maksudnya ya. Dari awalnya kalian kenal, berteman, lama-lama punya sistem, punya kebiasaan-kebiasaan, punya pola-pola, dan akhirnya itu terus kalian pelihara gitu. Itu kalian terus coba untuk pertahankan. Ya itu awal mulanya biasanya sih kompak dulu ya. Biasanya satu hobi dulu, satu tongkrongan dulu, lama-lama akan punya sistem, punya kebiasaan gitu. Yang pastilah kan namanya sahabat itu pasti ada yang pernah berantem, ada yang pernah nangis-nangis bareng, ada yang pernah konyol bareng, sampai akhirnya berpisah juga karena waktu nggak bisa ditawar. Nah, karena kita harus melepaskan mereka yang jadi sahabat kita untuk nggak lagi sedekat dulu gitu. Ya kayak misalkan kayak yang kamu SMP atau SMA mungkin bentar lagi lulus, ya pastilah. Suka tidak suka, waktu akan menentukan. Waktu akan menyaring orang-orang yang dekat dengan kita. Begitu. Oke, thank you untuk menyimak penjelasan kali ini. Semoga materinya bisa dipahami. Kalau yang mau tanya boleh di komen, atau boleh di chat, atau boleh DM. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.